Ya, selamat datang di perkuliahan IoT untuk minggu ketiga. Jadi untuk minggu ketiga ini topik kita adalah Open Service Platform for IoT. Jadi kalau secara mudahnya platform itu adalah semacam wadah gitu ya yang sudah didesain gitu ya, yang sudah dibuat untuk memudahkan suatu proses gitu ya, di mana di sini untuk memudahkan proses implementasi IoT itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan melihat dulu IoT Reference Architecture. Jadi kita melihat arsitektur dari IoT-nya dulu. Nah, di dalam IoT ada layer-layer arsitektur dimulai dari yang di paling bawah ada sensor and connectivity layer. Jadi di bagian ini sebenarnya yang langsung terkait dengan device-device-nya, alat-alat IoT-nya, di mana alat IoT itu kan menerima data melalui sensor-sensor itu, ya. Kemudian di level berikutnya ada gateway and network layer. Nah, di sini adalah mengenai konektivitas dari setiap perangkat IoT itu. Jadi bagaimana perangkat IoT ini bisa terkoneksi satu sama lain, bisa terkoneksi ke pusatnya, gitu ya, dan seterusnya. Makanya menggunakan berbagai macam communication protokol yang ada Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth, gitu ya. Zigbee ini seperti Wi-Fi tapi dia berbeda ya, teknologi yang lebih oke, gitu ya. Jadi nanti kalian coba sambil cari gitu ya supaya bisa juga kalian menelusuri lebih lanjut gitu ya. Nah, kemudian ada manajemen and service layer. Nah, di sini kita berhadapan dengan seperti jembatan antara aplikasi gitu ya dengan perangkat. Nah, makanya di sini fokusnya adalah sebuah service ya. Jadi bagaimana nanti programmer itu bisa dalam tanda kutip mendapatkan data-data dari perangkat IoT sekaligus mengendalikan perangkat itu sendiri. Nah, di layer paling atas ada application layer lah. Application layer seperti namanya ya ini tentu saja pada bagian aplikasi di mana ini juga yang akan paling dekat dengan end user gitu ya. Jadi dia seperti aplikasi smart home gitu dan sebagainya. Jadi kayak softwarenya seperti itu. Jadi itu secara singkat layer di dalam IoT gitu ya. Nah, lalu kita masuk ke bagian kedua yaitu IoT platform requirement. Nah, di sini membahas mengenai apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh suatu platform IoT. Jadi supaya platform ini dapat benar-benar membantu implementasi dari IoT itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi IoT platform ini akan dideploy di, tadi kan kita sudah belajar ada layer-layernya, gitu ya. Dia akan dideploy di service management layer, gitu ya. Jadi dia ini memang adalah sebuah mekanisme untuk mempermudah kita mengendalikan perangkat IoT atau mendapatkan berbagai macam data dari perangkat IoT itu sendiri. Jadi di dalam service management layer, gitu ya, untuk memudahkan waktu nanti aplikasinya mau mendapatkan data atau mengeksekusi suatu proses seperti itu. Nah, service requirement sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada fungsional gitu ya dan ada non fungsional gitu ya. Yang fungsional itu terkait dengan benar-benar fungsi-fungsi yang dibutuhkan gitu ya untuk setiap operasi IoT ya. Nah, sedangkan non fungsional itu fokus pada bagaimana menghasilkan quality of service QoS gitu ya. Nah, bagaimana menghasilkan layanan yang berkualitas. Dalam hal ini adalah layanan data dari IoT yang utama, gitu ya. Karena sebenarnya IoT itu kalau secara gampang kan IoT itu menangkap data yang kemudian data ini yang akan digunakan untuk berbagai macam hal, gitu ya, diproses menjadi informasi dan sebagainya, gitu ya. Nah, selain itu juga memang bisa juga memberikan feedback kepada perangkat IoT untuk melakukan sesuatu. Ya, tapi biasanya feedback itu pun didasarkan pada data yang sudah diperoleh sebelumnya. Jadi seperti dapat data bahwa wah ini sudah gelap, gitu, maka kemudian lampunya harusnya menyala dengan keterangan sekian, gitu ya. Itu seperti itu contohnya. Jadi quality of service bagaimana atau sebaik apa gitu ya layanan yang diberikan gitu ya untuk
sisi apa namanya aplikasi gitu ya, supaya bisa mengendalikan perangkat IoT dengan baik gitu ya. Nah, functional requirement ini ada banyak memang gitu ya, ada banyak komponen di dalamnya gitu ya. Yang pertama adalah resource discovery. Ini adalah apa namanya sesuatu yang harus ada di dalam functional requirement gitu ya. Jadi resource discovery itu adalah kalau kita mendeploy sebuah sistem berbasis IoT gitu ya, maka nantinya gitu di dalam service management layer gitu ya, itu kita harus bisa mendeteksi gitu ya seluruh perangkat IoT yang harusnya ada di jaringan kita gitu ya. Jadi resource discovery kita bisa melihat kita punya perangkat apa saja gitu ya. Bahkan kita bisa lihat kalau di nomor 2 lanjut ke nomor 2-nya ya berkaitan yaitu resource management. Jadi setelah kita melihat apa saja yang ada, kita juga bisa melihat sampai setiap device itu misalkan baterainya tinggal berapa, memorinya, processing power-nya dan sebagainya. Jadi semacam lihat statistik dari setiap device juga kalau di dalam resource management. Kalau resource discovery hanya melihat mana saja sih apa namanya device kita, lalu setiap device itu apa saja yang bisa kita monitor. Nah itu kemudian monitornya masuk di bagian resource management, gitu ya. Nah di bagian ketiga ada data management. Data management itu dia menyediakan jadi apa namanya sebuah IoT platform, gitu ya, harus mampu menyediakan apa namanya kayak mekanisme pengaturan data gitu ya, di mana meliputi mulai dari pengambilan datanya gitu ya, bagaimana caranya, kemudian pemrosesan datanya menggunakan metode apa gitu ya, atau algoritma apa, kemudian querying itu sama dengan query database ya, mengambil data gitu ya dengan mungkin kriteria tertentu gitu ya, kemudian juga sampai visualisasinya. Jadi data manajemen itu artinya platform sampai harus bisa membantu untuk memvisualisasikan data gitu ya. Jadi data itu kalau misalkan hanya ditampilkan secara mentah tentu saja tidak akan bisa dimengerti, apalagi di dalam IoT ini datanya banyak banget gitu ya. Ini data dari sensor itu luar biasa, apalagi kalau misalkan ya sensor yang ditaruh di sebuah pintu mall gitu ya. Nah, kemudian sensornya ini apa namanya menangkap setiap apa namanya objek yang bergerak di depannya. Nah, maka setiap objek bergerak dia akan dapat satu data. Nah, padahal kalau mall itu ramai banyak yang keluar masuk, berapa data yang dimiliki? Banyak sekali gitu ya. Ada jamnya mungkin gitu ya, ada seberapa cepat datanya objeknya melintas. Nah, itu semua kalau berupa data mentah tentu saja akan susah sekali dimengerti gitu ya. Beda dengan kalau misalkan ada visualisasinya. Karena itu IoT platform yang bagus gitu ya harusnya menyediakan hal ini. Gitu ya. Kemudian ada data acquisition yang sebenarnya juga merupakan bagian dari data management, di mana di sini IoT platform menyediakan apa namanya fungsi untuk dia itu bisa mengambil data yang diterima oleh sensor dari setiap device. Ingat ya, IoT itu macam-macam, gitu ya. IoT itu macam-macam perangkatnya, mulai dari mungkin nangkep apa namanya sensor suhu, sensor gerakan, sensor udara, gitu ya, dan sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian ada data cleaning. Nah, data cleaning maksudnya gini, saat kita mendapatkan data dari sensor, data itu pasti banyak banget dan belum tentu semua datanya itu bentuknya itu atau strukturnya itu bagus. Bisa jadi ada data yang strukturnya kurang bagus gitu ya, atau datanya itu masih mungkin apa namanya ada apa ya kayak ada karakter-karakter mungkin yang tidak kita butuhkan dan lain-lain. Nah, inilah gunanya data cleaning. Ya. Jadi di dalam IoT platform yang bagus juga menyediakan fasilitas data cleaning, yaitu supaya bisa membersihkan datanya supaya mudah untuk diproses nantinya. Ya. Nah, kemudian selain itu juga IoT platform biasanya menyediakan data storing, menyimpan data. Nah, menyimpan data ini bisa berbagai macam hal, bisa menggunakan relational database gitu ya untuk data-data yang terstruktur gitu ya, dan juga menggunakan NoSQL database misalkan gitu ya untuk apa namanya data yang tidak terlalu terstruktur gitu ya. Jadi apa namanya relational database yang IRD biasanya NoSQL itu tidak ada IRD-nya gitu ya. Jadi
data storing itu artinya menyediakan mekanisme penyimpanan data, ya. Kemudian ada data processing. Nah, data processing ini artinya IoT platform ini menyediakan juga gitu ya fitur untuk memproses datanya menjadi informasi yang berguna gitu ya. Nah, data ini biasanya bisa dianalisa menggunakan dua metode gitu ya. Yang pertama real time analytics atau streaming mode gitu ya. Dan yang kedua adalah batch processing or historical analysis. Apa bedanya? Kalau real time gitu ya, atau streaming code itu artinya data akan diproses saat itu juga. Jadi artinya begitu datanya dapat gitu ya, langsung diubah, diproses menjadi informasi yang berguna. Nah, tentunya ini butuh kekuatan komputasi yang luar biasa gitu ya. Tapi biasanya IoT platform bisa menyediakan gitu ya kan. IoT platform juga biasanya berbasis cloud gitu ya. Jadi kekuatan komputasinya itu tidak akan masalah gitu kalau kita berurusan dengan cloud gitu ya. Seperti yang juga di pembahasan minggu lalu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yang historical analysis atau batch processing itu seperti aplikasi biasanya. Jadi kayak memproses informasi-informasi yang sudah diterima sebelumnya, dikumpulkan, kemudian diproses untuk menjadi informasi yang berguna. Nah, itu seperti reporting biasa lah gitu ya. Cuman ini datanya banyak. Kemudian ada juga query processing yang tadi sudah sempat disebutkan juga di data management gitu ya. Nah, seperti yang juga tadi sudah saya jelaskan, di sini query processing juga sama gitu ya, berfungsi untuk mengambil data gitu ya, jadi seperti query di database gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya ada data visualization, tadi juga sempat dijelaskan, jadi ini menyediakan graphical view ya, jadi memvisualisasikan data supaya lebih mudah dipahami, gitu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan ini semua harus bisa dilakukan oleh IoT platform, ya, karena ini masuk di dalam functional requirement. Ya. Kemudian yang berikutnya, functional requirement adalah event processing. Ya. Event processing ini adalah seperti event itu jadi kayak misalkan ada perubahan di environment tempat kita menaruh IoT device kita, gitu ya. Jadi artinya IoT device kita menangkap sesuatu, gitu ya, itu adalah sebuah event yang kemudian mau kita apakan. Ya, jadi misalkan menangkap ada orang yang berjalan. Nah, kemudian mau kita apakan? Oh, kalau orangnya berjalan ke arah kanan, gitu ya, mau kita tampilkan TV yang kanan, misalnya. Kalau ke kiri, TV yang kiri, misalkan. Itu termasuk event processing, ya. Jadi proses yang terjadi karena berkaitan dengan event tertentu yang terjadi juga sebelumnya, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada code management. Nah, code management ini sepertinya yang terakhir gitu ya. Code management ada code allocation dan code migration. Jadi ini terkait dengan sudah teknis codingnya gitu ya. Jadi yang pertama code allocation, bagaimana waktu mengeksekusi sebuah coding itu bisa dia itu dialokasikan atau eksekusi ini bisa diarahkan ke device yang mana gitu ya. Nah, code migration itu misalkan kita itu punya bahasa pemrograman yang berbeda, itu tetap bisa akomodir oleh platform ini. Jadi intinya tetap bisa pakai banyak bahasa pemrograman untuk mengendalikan IoT devices gitu ya. Dan itu biasanya IoT platform menyediakan juga gitu ya. Kemudian kalau kita sudah berbicara mengenai yang tadi functional, maka setelah itu ada non-functional requirement. Nah, non-functional requirement ini adalah kebutuhan yang harus ada di IoT platform, tapi tidak langsung terkait dengan fungsionalitas dari IoT itu sendiri, dari sistem IoT itu sendiri, gitu ya. Jadi yang pertama adalah scalability, gitu ya. Artinya apa? IoT platform harus mampu, gitu ya, harus mampu untuk menghandle banyak device. Harus mampu untuk ditambah device baru. Jadi kalau misalkan ada device IoT yang baru mau kita tambahkan di dalam IoT platform itu harus bisa. Begitu pula jika misalkan saya mau ngurangi harus bisa, fleksibel ini, gitu ya. Kemudian ada timelines ya. Timelines ini kalau kita misalkan menggunakan IoT platform maka
kita itu harus milih IT platform yang dia bisa memproses gitu ya data gitu ya tepat waktu. Artinya gini, kalau kita misalkan memang butuh yang real time dan dia mau menawarkan bahwa ini ada fitur yang real time, maka seharusnya gitu ya kita benar-benar bisa dapat apa namanya proses yang real time gitu ya. Jadi ya ini terkait dengan waktu. Kemudian availability. Kita harus ingat bahwa IoT ini menggantikan manusia dalam hal dia itu bisa merespon terhadap apa namanya kejadian yang ada di lingkungannya 24/7. Jadi artinya tidak ada matinya. Kalau orang misalkan kita taruh orang untuk jaga sebuah pintu gitu ya, maka orang itu tidak mungkin bertahan 24/7 kecuali kalau misalkan orangnya ganti-ganti banyak. Dan itu tentu saja biayanya akan jauh lebih besar di akhir. Gitu ya. Nah, tapi di IoT itu sesuatu yang wajar. Karena itu, apa namanya sebuah platform harus benar-benar bisa menangani hal ini. Ya. Harus bisa menangani apa namanya permasalahan availability yang dia itu pasti bisa jadi 24/7. Gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian security and privacy. Nah, kalau kita berbicara mengenai IoT, tempo hari kita juga pernah berbicara bahwa salah satu challenge gitu ya dalam IoT adalah tentang keamanan gitu ya dan privasi. Nah, kenapa? Karena di dalam IoT ini kan data akan bergerak secara bebas di suatu environment yang sangat besar gitu ya. Kita akan taruh sensor di mana-mana, kita taruh IoT device di mana-mana yang kemudian ini memuat data. Nah, maka kita harus sangat mencermati bagaimana supaya data ini aman. Nah, ini juga jadi salah satu fungsi dari apa namanya IoT platform, gitu ya, mengamankan datanya, gitu ya. Kemudian berikutnya ease of deployment. Nah, kalau ini berkaitan dengan kalau misalkan kita pakai IoT platform, maka harapan kita harusnya adalah kita bisa mendeploy, gitu ya, bisa mendeploy apa sistem IoT kita dengan lebih mudah. Gitu ya. Jadi harusnya dia mempermudah. Kalau sampai nggak mempermudah, artinya ya harus cari yang lain platformnya. Mungkin itu tidak cocok gitu ya untuk kita pakai. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Kemudian kita berbicara juga mengenai architectural requirement. Jadi tadi ada functional requirement, non-functional requirement, dan ada architectural requirement. Nah, apa itu architectural requirement? Nah, ini terdiri dari beberapa komponen juga. Yang pertama adalah programming abstraction. Apa artinya? IoT platform yang baik, dia harusnya menyediakan mekanisme untuk orang itu tidak perlu tahu isi dalamnya, prosesnya seperti apa, teknisnya, tapi dia seperti tinggal manggil-manggil fungsi gitu ya untuk menjalankan suatu proses. Nah, itu artinya berarti kan platformnya mempermudah. Jadi mirip dengan kalau kita pakai framework gitu ya, itu kan juga mempermudah. Ada banyak-banyak fungsi di dalam programmingnya itu yang kita tidak usah buat, langsung panggil. Ya, seperti fungsi untuk ngecek login langsung dipanggil. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya komponen di dalam architectural requirement adalah interoperable. Ya, di mana di sini gitu ya, IoT platform harus bisa beroperasi untuk device yang berbeda-beda. Ingat ya, device IoT itu banyak banget, beda-beda. Cuman memang dalamnya harusnya ya intinya akan sama gitu ya, harus ada sensornya dan sebagainya, gitu ya. Tapi juga selain heterogen device, gitu, aplikasi juga bisa macam-macam. Nah karena itu platform ini benar-benar harus malah bisa membantu menjembatani itu semua, gitu ya. Nah kemudian service base, apa artinya? Service base ini artinya sebenarnya ada kaitannya dengan yang nomor 2 ya. Jadi service base ini kita itu kalau ingin mengendalikan sesuatu gitu ya, kita tidak perlu sampai teknis bikin teknis detailnya, nggak perlu harusnya. Service base ini harusnya seperti kayak kalau saya butuh sesuatu, maka saya cukup manggil suatu service request melalui situ, lalu kemudian kita akan dapat respon yang kita butuhkan. Entah request untuk data atau request untuk melakukan suatu aksi dan kemudian direspon dengan mengatakan aksinya berhasil atau gagal, gitu ya. Nah itu yang namanya service based. Ya. Kemudian ada juga adaptif, gitu ya. Itu juga salah satu architectural requirement di mana IT platform, gitu ya,
harus bisa beradaptasi terhadap lingkungan yang akan berubah-berubah. Jadi lingkungan implementasi dari IoT itu. Artinya harus selalu bisa dikonfigurasi lah seperti itu. Gitu ya. Kemudian ada context aware gitu ya. Jadi di sini si IoT platform itu melalui IoT device-nya itu gitu ya harus bisa gitu ya dia mengambil informasi yang sesuai dengan konteks. Jadi misalkan gini, dibilang misalkan ada sensor bahwa wah ini sensor kursinya panas, jangan-jangan terbakar, jangan. Harus ada ngambil juga informasi mengenai user, kursinya panas karena lagi ada orang duduk di atasnya lah itu, ya informasi yang ada konteksnya. Jadi harus bisa seperti itu, mengcapture informasi yang ada konteksnya, tidak informasi yang hanya sepotong, ya. Nah, kemudian berikutnya ada autonomous sesuai dengan namanya gitu ya. Platform ini harus memungkinkan si device-device yang terkonek di dalamnya itu bisa berjalan sendiri. Self-governing mode itu artinya dia bisa berjalan sendiri. Mungkin dia bisa misalkan kalau mau ada yang low energy, jadi kalau misalkan tidak terlalu banyak orang yang mau lewat, maka dia tidak akan bergerak dengan cepat. Kayak misalkan mungkin contohnya itu di eskalator juga ada yang gitu ya. Kalau kita misalkan tidak naik, dia pelan, begitu kita injak gitu ya, dia mulai jadi cepat gitu ya. Ya walaupun itu belum tentu IoT gitu ya, bisa jadi itu ya cuma di situ saja. Tapi bisa jadi juga IoT. Jadi ada sensornya supaya nanti datanya bisa dikirim kapan orang banyak naik ke lantai ini, misalkan seperti itu. Ya, jadi sistem IoT itu tidak boleh kalau hanya kayak tadi hanya eskalator diinjak terus kemudian jadi cepat, itu masih belum IoT yang bagus gitu ya. Bukan IoT mungkin ya, tapi harus ada data yang diproses gitu ya. Nah, karena ini yang bermakna. Kemudian distributed gitu ya, distributed platform ini harus menghandle gitu ya infrastruktur IoT yang kemungkinan besar itu tersebar secara fisiknya di mana-mana, gitu ya. Nah, jadi artinya karena ini device-nya itu bisa tersebar di mana-mana, jangan sampai kita itu nanti kalau ada data dari tempat mana gitu kita tarik dulu sampai ke pusatnya, jadi pusatnya cuma satu gitu ya, itu platformnya, maka diproses sana kelamaan. Jadi distributed ini sebenarnya mengarah ke konsep edge computing, nah, yang sempat dijelaskan sebelumnya gitu ya. Jadi kalau bisa kalau misalkan dia itu diproses di daerah mana, didapatkan datanya di daerah mana, maka nanti bisa diproses di ibaratnya kayak titik yang ada di situ ada yang bisa memproses gitu ya. Nah, ini kaitannya sama cloud juga sih gitu ya. Nah, jadi platformnya harus bisa mengatur seperti itu. Tentunya platform ini yang tadi saya bilang ya harusnya juga berbasis cloud gitu ya. Oke, nah itu sedikit penjelasan mengenai IoT platform gitu ya. Nah, lalu ini ada case study mengenai IoT service platforms yang saya minta kalian untuk menjelajahi gitu ya, mengerjakan. Jadi ini tugas kelompok juga gitu ya. Akan ada beberapa IoT platform yang bisa kalian pilih. Cuman kalau saya lihat kan ada 14 kelompok kalau nggak salah. Kalau saya lihat dari yang mengumpulkan tugas sebelumnya. Berarti ini ada 4, berarti 14 bagi 4 berarti sekitar 3 ya. 3 kali 4 ya 12. Berarti satu topik nanti, satu platform ya, satu brand platform, ini ada brandnya soalnya ya, maksimum 4 kelompok ya. Nah, kemudian hanya ada 2 platform yang boleh dipilih oleh 4 kelompok, yang lain maksimal 3 kelompok yang milih gitu ya. Hanya ada 2 platform yang boleh dipilih maksimal 4 kelompok, yang lain selain 2 itu berarti 2 sisanya maksimal 3 kelompok yang milih gitu ya. Jadi supaya semua platform ada yang mengerjakan gitu ya. Nah, ini
nanti dikumpulkannya, lihat deadline-nya di ULS karena akan saya masukkan di ULS juga gitu ya. Apa yang perlu dicari? Yang perlu dicari adalah yang tadi kita bahas tapi untuk brand-brand ini. Yang pertama adalah Amazon Web Service gitu ya, AWS IoT gitu ya. Dicari functional requirement-nya apa, non-functional requirement-nya apa, architectural requirement-nya apa gitu ya. Dicari mungkin dari websitenya gitu ya, boleh, atau dari sumber apapun. Pokoknya dicari per kelompok ya. Apa namanya, kelompok Emily ini maksudnya. Kalau kelompok Emily ini maka cari lain ya. Kemudian ada Microsoft Azure IoT yang dicari sama gitu ya, 3 hal itu. Kemudian ada Google Cloud Platform, sama juga yang dicari. Kemudian yang terakhir ada IBM Watson IoT, ya sama juga yang dicari. Ingat, 2 platform maksimal 4 kelompok, sisanya maksimal 3 kelompok, gitu ya. Oke, yang milih. Jadi satu kelompok sebenarnya hanya mengerjakan satu platform saja, gitu ya. Oke, nanti slide-nya ada juga di ULS, jadi bisa kalian lihat detail di sana, gitu ya. Nah, terakhir sebelum saya akhiri, ada juga challenge, gitu ya. Jadi biasanya kalau jadi ini topik yang saya angkat itu selalu dari penelitian terkini, gitu ya, penelitian yang dilakukan di 2020, gitu ya, yang dipublish di 2020, sorry, penelitiannya mungkin dilakukan 2019, dipublish di 2020, gitu ya. Dari setiap penelitian selalu ada seperti kelemahan atau tantangan-tantangan yang dihadapi di dalam penelitian tersebut. Dan ini adalah yang dihadapi di dalam penelitian IoT platform ini, gitu ya. Nah, jadi ada banyak hal yang perlu ditingkatkan, misalkan kayak ini accurate model for resource discovery itu masih kurang gitu ya. Terus kemudian efficient resource scheduling and management policies gitu ya, itu juga masih bisa ditingkatkan. Terus data filtering itu ada kaitannya sama data cleaning, itu juga masih bisa ditingkatkan lagi gitu ya. Data compression apa maksudnya? Data yang masuk di dalam IoT platform banyak banget, gitu. Banyak sekali, gitu ya, big data beneran. Nah, maka masih butuh penelitian lebih lanjut tentang bagaimana caranya untuk mengkompresi data ini, gitu ya. Nah, kemudian ada juga perlu masih penelitian mengenai bisnis logic yang sering berubah. Bisnis logic itu kayak proses bisnisnya, gitu ya. Karena kalau kita lihat bisnis itu dinamis sekali. Makanya kan manajemen itu bukan ilmu pasti. Nah, maka bagaimana IoT platform ini bisa benar-benar configurable mungkin. Nah, seperti itu. Ya. Nah, yang keenam, support for hard real time processing itu artinya adalah bagaimana supaya prosesnya semua proses di dalam IoT platform itu real time. Nah, itu yang belum bisa. Sekarang yang bisa yang soft real time, yaitu ya hanya beberapa hal yang real time-nya benar-benar nyata, gitu ya. Nah, yang sekarang sudah ada, gitu ya. Nah, kemudian juga ada juga yang nomor 7 itu maksudnya faults and failures, itu maksudnya gini. Tadi kan ada kayak availability, gitu ya. Artinya IoT platform ini kalau misalkan sampai ada kegagalan, hardware fail atau yang lain gitu ya, kayak pokoknya ada sesuatu yang rusak, sesuatu yang hang gitu ya, ini harus sangat cepat untuk kembali dia up, artinya kembali on lagi. Nah, ini juga masih butuh penelitian lebih lanjut untuk bagaimana membuat modul yang benar-benar bisa menangani fault and failure ini gitu ya, supaya bisa, kalau bisa sih tidak ada fault and failure, tapi nggak mungkin ya. Yang bisa adalah meminimalisir waktu tunggunya sampai dia recover, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah ada juga soal improve availability gitu, itu sebenarnya kaitannya sama yang atas, cuma ini ke arah service, berarti bagaimana kalau misalkan saya itu butuh mengendalikan sesuatu itu juga selalu on gitu ya ceritanya. Kemudian reduce human effort gitu ya. Artinya harapannya adalah IoT platform ini lama-lama bisa membantu supaya IoT sendiri, ya sistem IoT sendiri benar-benar bisa menggantikan seluruh gitu ya pekerjaan manusia. Gitu ya. Nah, kemudian syntactic and semantic interoperability itu terkait dengan bahasa pemrogramannya gitu ya. Sintaks, semantik itu bahasa pemrogramannya bagaimana supaya dia ini bisa
benar-benar pakai berbagai macam bahasa pemrograman gitu ya, tetapi tetap bisa menyatu gitu, ibaratnya terintegrasi gitu ya. Nah, semua proses yang dilakukan di berbagai macam bahasa itu. Nah, kemudian yang terakhir gitu ya, need for more dynamic rules and policy for making deployment system adaptable to runtime environment. Ini ya sesuai dengan salah satu faktornya tadi, komponennya tadi, yaitu adaptif gitu ya. Nah, lingkungan itu berubah, maka bagaimana gitu ya supaya bisa dikonfigurasi sesuai dengan perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan beda dengan perubahan proses bisnis ya. Perubahan lingkungan itu lebih luas gitu ya. Jadi misalkan wah ini asalnya di sini udaranya tidak terlalu panas, tapi sekarang tiba-tiba jadi panas banget gitu ya. Nah, maka kalau kita punya sensor pendeteksi panas, berarti kan dia harus bisa dikonfigurasi. Ini kalau asalnya itu suhu 100 itu panas banget, sekarang ya enggak, dia bawahnya bukan 0, misalkan kayak gitu. Gitu ya. Nah, jadi challenge-challenge ini sebenarnya untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. Gitu ya. Mungkin sekian untuk yang penjelasan di week 3 ini gitu ya. Tadi ada tugasnya gitu ya untuk kalian meneliti. Jadi tugasnya IoT itu memang banyak kalian meneliti, nyoba-nyoba, lihat-lihat, browsing-browsing, karena ini menyebabkan kalian itu makin memahami, menyebabkan kalian benar-benar terjun langsung di komponen-komponen IoT itu sendiri. Gitu ya. Memang bukan komponen hardware-nya. Tenang aja, komponen hardware-nya sebenarnya sudah ada gitu ya. Semoga nanti saya coba rancang supaya bisa disimulasikan gitu ya. Oke, terima kasih, mungkin segitu saja. Jangan lupa jaga kesehatan selalu gitu ya, karena virus COVID masih ada gitu ya. Ya, semoga kita semua selalu sehat dan semoga kita semua walaupun online tetap selalu semangat untuk belajar. Terima kasih dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.